Syawalan halal bihalal. Yang saya hormati Bapak Taufikur Rahman Ruki, Profesor Nikmatul Huda, Mas Ari Untung, mic-nya mute. Mic-nya mute. Mas Hamim Zarkasi, Mas Aman Abdurrahman Makmun, juga seluruh keluarga besar Panji Masyarakat, dan juga Islamic Studies Forum yang menjadi penyelenggara pada hari ini, juga Mas Wahyudi. Terima kasih. Alhamdulillah saya bersyukur bisa bersilaturahmi pada sore hari ini, walaupun kondisinya masih dalam kondisi serba jarak jauh, menggunakan Vicon, tapi kita bersyukur bahwa justru ada hikmahnya banyak. Lewat Vicon seperti inilah, maka kita bisa berdialog secara lebih multi speaker, multi narasumber. Kalau di masa pra-pandemi mungkin yang bisa ikut diskusi yang berada di lokasi, kalau sekarang dari mana saja bisa. Jadi kita bersyukur sekali, dan saya dalam rangka halal bihalal Syawalan izinkan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Sesungguhnya malam hari ini saya hadir bersama dengan Ibunda, Ibu Aliyah Rashid Baswedan, dan istri, tapi karena malam hari ini saya juga harus berada di luar rumah, jadi akhirnya kita hadir dari dua layar yang berbeda. Ibu dari rumah dan saya dari tempat lain, sedang di Jakarta Timur. Maaf, Jakarta Utara ini, bukan Jakarta Timur. Di Jakarta Utara. Jadi di antara kegiatan, alhamdulillah kita semua bersyukur diberikan nikmat sehat. Insya Allah seluruh hadirin peserta Vicon ini juga dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang diembankan kepada kami dan menjadi tema pada pertemuan malam hari ini adalah mengenai keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Saya ingin menggarisbawahi tentang pentingnya menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan pertama dalam bernegara. Kebetulan ini tanggal 6 Juni, ini 5 hari sesudah peringatan 1 Juni, hari kelahiran Pancasila. Ada poin utama yang harus kita garis bawahi, bahwa ketika Republik ini didirikan, berangkat dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Jadi ketika memilih merdeka, itu memilih untuk bisa mendapatkan satu pemerintahan, satu negara yang menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan tugas kecil, ini tugas besar, dan mungkin tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Karena itu, saya perlu garis bawahi ini sebagai satu ikhtiar yang multi periode. Tetapi harus jadi pegangan utama. Karena itulah ketika malam hari ini tema yang diambil dalam Syawalan ini adalah keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan, maka dua hal menjadi sangat tersambungkan. Di satu sisi, untuk menghadirkan keadilan sosial diperlukan periode yang cukup panjang, yang tidak sederhana, tapi di sisi lain, pembangunan berkelanjutan menempatkan bahwa alam, bahwa bumi tempat kita berkegiatan memiliki ambang batas dan harus dikelola
secara benar agar bumi kita, alam ini tetap menjadi tempat yang nyaman, yang memfasilitasi bagi semua makhluk yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Nah, kami kebetulan, saya berada di Jakarta, dan Jakarta ini salah satu kota dengan masalah lingkungan hidup yang cukup kompleks. Kita memiliki tantangan udara, di mana polusi udara cukup tinggi. Kita memiliki tantangan tentang ketersediaan air bersih yang terbatas, dan kita memiliki tantangan akibat climate change, di mana cuaca tidak lagi bisa diprediksi sebagaimana siklus yang sebelumnya ada. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu garis bawahi, ketika alam dikelola tanpa memperhitungkan unsur keberlanjutan, maka yang paling banyak merasakan dampak adalah mereka secara sosial ekonomi itu berada di strata bawah. Mereka lah yang paling banyak merasakan kerugian yang harus paling besar menanggung ongkosnya. Sebagai ilustrasi, sekalian, ketika kualitas udara bermasalah, maka mereka yang hidup dengan sosial ekonomi terbatas tidak cukup sumber daya untuk bisa melakukan pembersihan air udara. Tapi bagi mereka yang cukup makmur, mereka bisa menyiapkan rumah, menyiapkan tempat kerja yang udaranya dibersihkan. Konsekuensinya, sebagian mengalami kualitas udara yang rendah, sebagian mengalami kualitas udara yang tinggi. Kualitas udara yang rendah otomatis lebih rentan pada penyakit, lebih rentan untuk harus mengeluarkan biaya ekstra karena biaya perawatan kesehatan. Di sisi lain, bagi mereka yang cukup makmur, itu bisa terhindarkan. Begitu juga dengan polusi air, ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini sering membuat mereka yang hidup makmur bisa mendapatkan air secara lebih murah dibandingkan mereka yang hidup sosial ekonomi lebih rendah. Karenanya, ketika kita membangun kembali sebuah pendekatan pembangunan yang memperhitungkan kualitas lingkungan hidup, atau biasa kita sebut sebagai pembangunan berkelanjutan, maka secara tidak langsung kita akan ikut membereskan ketimpangan sosial. Ketika kualitas udara meningkat, maka seluruh masyarakat akan bisa mendapatkan udara yang bersih, akan bisa mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih baik. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, mengendalikan keduanya itu sesungguhnya menjadi satu kesatuan. Dan kalau kita perhatikan persoalan lingkungan hidup, mayoritas bermula dari kawasan urban. Kawasan urban adalah kawasan di mana jumlah penduduknya makin hari makin bertambah. Di sisi lain, ukuran tempatnya relatif statis. Indonesia di tahun 2009 memasuki situasi di mana lebih dari 50% penduduk Indonesia ada di kawasan perkotaan. Jadi sudah 12 tahun ini kita merasakan bahwa lebih banyak penduduk tinggal di kota daripada di pedesaan. Begitu juga di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan diproyeksikan di tahun 2050,
lebih dari 70% penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan. Artinya, kawasan perkotaan ini akan memiliki tantangan pengelolaan lingkungan hidup yang jauh lebih besar. Di sisi lain, urbanisasi yang terjadi memberikan tantangan untuk menghadirkan keadilan sosial. Karena berada di wilayah perkotaan, dengan keterbatasan tanah, dengan keterbatasan tempat, potensi untuk muncul persoalan ketimpangan itu menjadi cukup serius. Karena itu, Bapak sekalian yang saya hormati, kami melihat ini sebagai satu kesatuan yang perlu penanganan secara amat serius. Bagaimana dengan pengalaman di Jakarta? Izinkan kesempatan ini kami menyampaikan bahwa untuk masyarakat kota di Jakarta khususnya, pembangunan berkelanjutan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting, dan keadilan sosial itu menjadi landasan utama dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita perhatikan, kami di DKI Jakarta itu memiliki program untuk revitalisasi kampung, revitalisasi RW kumuh, dan pendekatannya pendekatan partisipatif. Kita ingin agar lingkungan di kampung tersebut mengalami peremajaan, di mana lingkungan perumahan, lingkungan kampung menjadi lebih sehat, ditata ulangnya dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terlibat langsung dalam perancangannya. Kemudian ketika dibangun, bukan sekedar memastikan semua dapat tempat, tetapi seluruh lingkungannya adalah lingkungan yang ramah lingkungan. Misalnya pengelolaan limbahnya dilakukan secara terintegrasi, ada proses daur ulang, ada proses pembersihan, begitu juga dengan fasilitas dasar seperti air, seperti listrik, jaringan internet, itu semua dirancang sebagai satu kesatuan yang menghadirkan satu kampung yang sehat. Nah, ini akan satu sisi membereskan persoalan sustainable development, di sisi lain menghadirkan perasaan kesetaraan kesempatan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pendekatan yang kami coba lakukan di sini adalah mencoba untuk melakukan keduanya secara bersamaan. Bagaimana itu dikerjakan? Pemerintah tidak bisa mengerjakannya sendiri. Pemerintah mengerjakan ini sebagai sebuah gerakan. Kami di Jakarta mengistilahkan kolaborasi. Karena itu kita sebut Jakarta sebagai kota kolaborasi. Mengapa disebut sebagai kota kolaborasi dan mengapa pendekatannya adalah gerakan? Kami memandang Jakarta memiliki posisi unik di Indonesia. Tidak ada kota di Indonesia yang memiliki NGO sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki think tank sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki kampus sebanyak Jakarta. Tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki dunia usaha sebanyak Jakarta. Dan tidak ada kota lain di Indonesia yang memiliki perwakilan lembaga pembangunan dunia sebanyak Jakarta. Jadi, begitu banyak sumber daya terkumpul di kota ini, alangkah sayangnya bila pemerintah di kota ini hanya mengandalkan kekuatan pada dirinya untuk membangun. Hanya mengandalkan kekuatan Pemprov. Hanya mengandalkan kekuatan ASN. Merugi sekali karena sumber daya luar biasa besar. Karena itu yang kita lakukan adalah membangun kolaborasi, menjabarkan masalah yang ada di kota ini, lalu mengajak semua unsur untuk kolaborasi mengambil perannya sesuai dengan bidang
dan fokus aktivitas mereka masing-masing. Jadi kami mengajak semua pihak untuk terlibat. Dan inilah yang disebut sebagai gerakan. Ownership atas masalah tidak hanya ada pada pemerintah, tapi ownership atas masalah kita undang kepada berbagai pihak. Jadi kita menyaksikan termasuk sektor swasta, turun tangan, ikut terlibat di dalam proses pembangunan sebuah kawasan perkampungan kumuh. Nah, dunia usaha di Jakarta kami sering temui, pimpinan-pimpinannya pun merasa ingin terlibat. Tapi seringkali niat baik, keinginan untuk turun tangan langsung, tidak ketemu dengan alamat tempat di mana mereka bisa terlibat. Nah, bagian kami mempertemukan. Nah, ketika mempertemukan, disitulah kemudian kita menyaksikan keterlibatan secara aktif di dalam membereskan masalah-masalah di kota ini. Nah, kembali kepada persoalan lingkungan hidup, persoalan keadilan sosial, bahwa keduanya tersambungkan. Jadi ketika kita melibatkan berbagai pihak untuk turun tangan langsung, maka kita menemukan partisipasinya melampaui bidang yang semula menjadi fokus. Jadi pada awalnya sifatnya hanya misalnya membereskan masalah terkait dengan bidang pendidikan. Ketika sudah sampai di kampung itu, karena terlibat langsung, turun tangan langsung, mereka menemukan masalah-masalah lain. Dan masalah-masalah lain itulah yang kemudian mereka ikut terlibat untuk mengerjakannya. Jadi, metode partisipasi, metode gerakan yang kita coba bangun di Jakarta ini, setahap demi setahap menemukan momentumnya untuk bisa berkembang lebih luas. Apakah ini sudah menjangkau semua? Belum. Tapi awal sudah dimulai dan kami yakin bila ini diteruskan nantinya akan menjadi sebuah gerakan yang cukup besar. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mindset. Bagaimana kita melakukan transformasi cara pandang tentang kegiatan keseharian di Jakarta. Sebagai contoh, ketika kita bicara tentang keadilan sosial dan lingkungan hidup, kami di DKI Jakarta mengkampanyekan dan mengembangkan kendaraan umum sebagai alat transportasi bagi masyarakat di Jakarta. Di satu sisi, kita mencoba untuk mengubah cara pandang. Urutan skala pembangunan infrastruktur untuk mobilitas penduduk, selama ini, karena kita pendekatannya car-oriented development, maka infrastruktur yang dibangun pertama adalah untuk kendaraan pribadi, yang kedua adalah untuk kendaraan umum, baru kemudian untuk kendaraan seperti sepeda dan pejalan kaki. Kami mengubah itu menjadi dibalik urutannya. Nomor 1 adalah fasilitas untuk pejalan kaki. Nomor 2 adalah fasilitas untuk kendaraan bebas emisi atau sepeda. Yang ketiga adalah kendaraan umum. Yang keempat baru kendaraan pribadi. Itu urutan pembangunan fasilitasnya. Dan ini, 2 yang pertama adalah berjalan kaki, itu harus dipandang sebagai kegiatan transportasi. Bersepeda, itu harus dipandang sebagai kegiatan transportasi, bukan sebagai kegiatan sport. Seperti juga jalan kaki, bukan sekedar dipandang sebagai kegiatan sport, tapi ini sebagai transport. Nah, ini adalah transformasi cara kita memandang. Dan bila itu dilakukan, ditambah dengan kendaraan umum yang diperluas, maka mereka yang secara sosial ekonomi itu lebih lemah, punya kesempatan untuk menghemat biaya yang lebih signifikan. Ketika kendaraan pribadi mengkonsumsi biaya pengeluaran bulanan yang cukup tinggi, di Jakarta ini bahkan ada yang biaya mobilitasnya itu menyedot sampai 30% dari pengeluarannya.
Nah, kita berkeinginan agar biaya transportasi Jakarta ini turun bisa sampai sekitar 8%. Bila menggunakan kendaraan umum, itu bisa turun sampai 8%. Di satu sisi, dengan menggunakan kendaraan umum, maka polutan yang dikeluarkan di jalanan akan berkurang karena penduduk menggunakan kendaraan umum. Di sisi lain, dari sisi keadilan sosial, maka kesetaraan akan bisa muncul karena mereka bisa melakukan penghematan. Dan yang tidak kalah penting adalah mereka yang menggunakan kendaraan umum akan berinteraksi satu sama lain sehingga perasaan keadilan itu hadir. Karena di kendaraan umum, baik dia CEO maupun dia office boy, berdirinya sama tinggi, duduknya sama rendah. Tidak ada ruang VIP di bis kita, tidak ada ruang VIP di kereta-kereta kita. Semuanya setara. Perasaan kesetaraan itu bisa muncul. Begitu juga dengan halte. Di halte tidak ada ruang tunggu bisnis kelas. Semuanya setara. Jadi, Bapak Ibu sekalian saya hormati, pembangunan berkelanjutan, keadilan sosial adalah sebuah tema yang nyambung satu sama lain, dan kami di Jakarta mencoba mengikhtiarkan untuk bisa melakukan keduanya secara bersamaan. Bukan tugas yang kecil, tapi insya Allah bisa dilaksanakan. Kami sudah memulainya, insya Allah ini bisa bergulir terus, dan mudah-mudahan ini bisa berkembang, sehingga nantinya bukan hanya mengubah di Jakarta, tapi mudah-mudahan bisa menjadi percontohan di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan saya ingin garis bawahi bahwa transformasi yang dilakukan bukan semata-mata transformasi terkait dengan infrastruktur kuat, hard infrastructure, infrastruktur keras, tapi juga terkait dengan cara pandang, terkait dengan perspektif. Dan mudah-mudahan ini yang bisa berdampak secara jangka panjang. Demikian Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai urun rembuk dalam sawalan yang penuh bobot ini. Sawalannya mengambil tema yang berbobot sekali, yang membuat kita harus reflektif, kita harus juga prediktif ke depan. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Salam hangat dan hormat dari Ibu Kota untuk seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam majelis yang terhormat malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.